Oke guys, selamat pagi. Sore. Selamat pagi. Sorry. Di podcast yang baru, saya akan merespon pertanyaan dari salah satu member Remote Worker ID yang bertanya, Mas Ko, gimana caranya bisa belajar 8 jam per hari? Ini saya lakukan di saat saya pertama kali berusaha mempelajari Python ya, 2014. Jadi saya Python sebenarnya hitungannya baru aja. 2014 saya berusaha mempelajari Python. Udah pernah saya sampaikan mungkin, yaitu yang saya lakukan adalah saya menghentikan dulu apply job Java dan .NET. Saya hentikan dulu apply jobnya, kemudian saya fokus mempelajari Python. Dan fokus itu bukan berarti sekadar waktu luang dipakai, tapi benar-benar meluangkan waktu. Yang saya lakukan adalah benar-benar melakukan tracking belajar dengan Harvest Out itu yang saya target 8 jam per hari. Belajarnya 8 jam per hari, jadi seperti orang kerja. Jadi kamu kerja orang kan 9 to 5 ya, 8 jam per hari, nggak terhitung makan siang, tapi 9 to 5. Nah, kalau kamu benar-benar serius belajar untuk remote work, benar-benar merasa dirimu tidak menguasai apa itu Python atau Django atau lain sebagainya, maka kamu harus sadar kamu harus meluangkan waktu ekstra untuk itu. Saya saat itu sudah, untuk bahasa pemrograman saya sudah expert ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi untuk Python saya nol banget. Karena sadar saya nol, maka yang saya lakukan adalah saya menghabiskan waktu 8 jam per hari. 8 jam per hari untuk belajar itu berat loh ya. Tidak mudah loh kamu bisa belajar 8 jam per hari. Tapi triknya ada. Jadi seperti ini. Aduh, saya bilang butuh gini. Oke, ini saya ngambil sekadar mencari ilustrasi gambar jam analog. Oke, kalau kamu 1 jam, 1 hari itu kan 24 jam ya. Tapi tidur itu berarti sekitar 8 jam, jadi katakanlah hampir seperempat harinya hilang. Tapi kalau kamu pingin benar-benar serius belajar, maka lakukan ini teman-teman. Sebentar. Ini aja ya. Oke. Right. Oke, kalau kamu pengen belajar, jangan pernah merasa sehari 24 jam itu cukup. Nggak akan pernah cukup lah ya belajar itu. Oke, ini 8 jam. Jadi ada 24 jam, 8 kali, sorry. 8 kali 3, 24. Aku benar butuh 6. 6 berarti 6 kali 4, 24. Oke, kita bagi waktu belajar atau waktu sehari itu per 6 jam. Per 6 jam kamu harus bagi waktumu. Jangan berpikir 24 jam, nanti kamu santai-santai. Berpikir 6 jam. Contoh, ini sekarang sudah saya akan ngebagi zona waktu belajar kita. Zona paling ideal tuh ini. Zona pertama, oke, saya jadikan ini aja ya. Teman-teman yang di Spotify nggak akan tahu apa yang sedang saya lakukan ya. Saya melakukan mengilustrasikan 4 jam. Zona pertama itu sebenarnya karena kita itu Indonesia itu UTC plus 7 ya. UTC plus 7. Jadi enak menggunakan angka 7 sebagai patokan aja. Indonesia itu UTC plus 7. UTC plus 7. Jadi jam 7 pagi di sini itu jam 00 di mana ya? Di GMT-nya masih jam 00. Kita lebih dulu 7 jam. Oke. Nah, kita jam 7, jadi kita jadikan aja jam 7 itu patokan awal. Oke. Nah, jadi karena dia patokan awal, saya akan ngebuat waktu seperti ini. Semoga saya nggak salah melakukan analisa ya. Saya akan buat warna merah di sini. Oke. Right. Nggak bagus. Oke. Right. Oke, ini teman-teman. Zona pertama itu ada dari waktu kamu tidur aja ya. Saya akan menggunakan zona 1 itu dari jam
1 AM sampai dengan 7 AM. Nah ini bagus. Saya kemarin mikir ini deh. 1 AM sampai jam 7 AM. Itu 6 jam ya. Nah, gunakan waktu dari dini hari sampai matahari terbit sampai jam 7 pagi itu untuk belajar. Jadi kamu kapan pakai pelajari ini 2 jam. Gunakan waktu ini belajar 2 jam. Oke. Kita punya program di Remote Worker ID untuk belajar dari jam 5 AM. Bebas sih, nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikut absen. Jadi teman-teman ini jam tadi jam 5.16 atau sudah saya tanya sampai absen. Jadi pada absen belajar. Asli kan? Nah kemudian kamu dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi itu adalah zona pertamamu untuk belajar. Belajarmu 2 jam di situ. Terserah dari jam berapa, tapi idealnya saya adalah belajar jam 5 pagi. Jam 5 pagi sampai 7 pagi. Ini kenapa? Ini asli kenapa? Kenapa? Kalau kamu kerja kantor, kamu belum berangkat kantor ya kan? Kamu masih beres-beres segala macam. Jadi sebelum berangkat kantor, kamu sudah menghabiskan waktumu belajar 2 jam di sini. Itu kan menarik banget. Kamu nggak bisa lagi punya alasan, Pak Eko maaf saya nggak bisa meluangkan waktu untuk belajar karena ngantor. Ya pertanyaan saya, masa kamu ngantor dari jam 5, ya kan? Nah jadi kamu ngantor dari jam, saya punya pena deh. Ini cek. Sorry. Oke, kamu belajar dari jam segini nih. Sorry. Wait. Oke, kena. Kena pakai mouse. Kamu belajar dari jam segini, dari jam 7 pagi sampai dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Dah, kamu udah ngabisin waktu 2 jam belajar. 2 jam belajar itu luar biasa loh. Kalau kamu dari nol ya, 2 jam kamu sudah instalasi Python. Mungkin kamu sudah mulai buat Hello World. Kan menarik tuh. Oke, kemudian paruh yang kedua saya akan waktu lagi saya pecah lagi di sini dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Nah, di sini jam berapa kamu pakai? Zona yang kedua. Kalau zona kedua ini sudah agak berat ya, Kenapa? Karena ya kalau kamu ngantor, kemungkinan kamu nggak akan bisa ngeluangkan waktu di zona ini. Tapi teman-teman yang masih mahasiswa, working from home, itu bisa pakai waktu di zona kedua, yaitu dari jam 7 AM sampai jam 1 PM. Kapan itu terserah. Kalau saya sih ideal saya, tapi ideal saya tuh berarti subjektif banget ya. Ideal saya tuh di sini, saya jam 7 ini mungkin saya mandi segala macam atau mungkin tidur lagi nggak apa-apa, tapi ideal saya di sini dari jam 10 sampai dan 12 PM. Oke, sampai jam 12 dah sholat zuhur ya kan. Nah kemudian tadi ini saya menggunakan ideal saya ya. Kalau teman-teman bebas, yang penting dipakai waktunya untuk belajar. Oke, ini saya sudah belajar di sini nih, udah terkumpul 4 jam loh ya, sehari sudah kumpul 4 jam. Oke, nah kemudian kamu bisa tidur siang, kamu bisa bebas ngapain. Kemudian di paruh yang selanjutnya yang kamu lakukan sama kamu lihat pembagian waktunya agak digeser miring ke jam 7 ya, karena kita supaya memanfaatkan UTC plus 7 kita. Nah kemudian di sini kamu menggunakan waktu tidur siang. Ini zona yang keempat. Sorry, zona yang ketiga. Zona yang ketiga. Zona ketiga itu dari jam 1 PM sampai dengan jam 7 PM. Nah ini teman-teman yang kantor sekali lagi ini nggak bisa pakai waktu ini. Tapi teman-teman yang working from home atau mahasiswa bisa, kalian bebas waktunya. Kamu bisa tidur siang dulu di sini, kemudian mulai belajar terserah. Nah, kemungkinan belajarmu itu yang bagus dari sorry. Ngapain?
Oke, idealmu kemungkinan waktu belajarmu dari jam 3.30 aja ya, atau 4 aja deh. 3.30 make sense. 30 sampai dengan 5.30. Dan kalau kamu sedang modus belajar full 8 jam per hari, kamu benar-benar akan bisa meluangkan ini. Kamu akan stop dulu yang aktivitas lain, dan ini bisa kamu pakai. Oke. Nah, ideal waktu belajarmu jam 3.30 PM sampai dengan 5.30 PM. Nah, inti dari waktu ini teman-teman adalah kamu tidak akan merasa santai-santai lagi. Kenapa? Karena kamu sudah membagi jammu bukan 24 jam lagi, tapi 6 jam. Jadi jangan bayangkan waktu hidupmu sehari itu lama. Bayangkan cuman ada 6 jam kerja, 6 jam kerja atau 6 jam belajar. Nah, kamu mikir, nah sekarang nih, sekarang saya sudah habis ya. Sekarang sudah hampir jam 4. Berarti waktu jam saya tinggal 3 jam lagi. Berarti saya manfaatkan ini untuk belajar. Nah, oke. Terakhir, zona yang terakhir adalah zona yang zona terakhir belajarmu di sini. Zona keempat belajarmu. Zona keempat belajarmu itu, thank you Mas Fauzi. Zona keempat belajarmu dari jam 7 PM sampai jam 1 AM. Nah, ini ideal waktu belajar, monggo. Kalau kemungkinan saya sih lebih suka habis sholat isya ya, mungkin jam 8 PM sampai 10 PM. Udah, kamu udah belajar 8 jam per hari tuh kalau udah benar-benar melakukan ini. Oke. Right. Nah, jadi waktu belajarmu yang bisa kamu jadikan template, teman-teman. Jadi jangan sekali lagi kalau konsepnya kamu memikirkan waktumu itu panjang, maka kamu akan santai ya. Tapi kalau konsepmu adalah waktumu itu pendek, maka kamu akan belajar memaksimalkan waktu yang ada. Oke, ini dia template yang saya pakai. Teman-teman bisa cetak ini deh. Saya simpan di mana ini ya? Nah, ini dengan cara seperti ini kamu bisa memakai waktu belajar sehari 8 jam. Nah, kalau teman-teman yang ngantor, paling kan yang bisa ini ya, zona 1 sama zona 2. Minimal bisa 2 jam per hari. Tapi kalau kamu bisa istirahat sebentar, kemudian mau belajar jam 8 malam sampai 10 malam itu bisa. Tapi kemungkinan nggak bisa sih, kemungkinan capek. Nah, tapi kalau kamu ngantor pun, kamu tetap bisa minimal melakukan waktu 2 jam per hari. 10 jam per minggu, satu minggu kamu katakanlah nggak belajar, tapi idealnya tetap belajar, maka kamu tetap bisa melakukan progres belajar remote work meskipun kamu masih ngantor. Nah, konsepnya teman-teman seperti itu. Jadi jangan sampai kita bilang, coba saya simpan dulu ini di GitHub ya. Wait, saya simpan gambarnya aja. Kenapa gini? Alright. Saya buat nyimpan gambar itu di sini aja. Ini illustration public. Right. Oke, sebentar. Saya nyimpan gambar yang saya buat tadi. Kali-kali kalian butuh. Thank you Mas Ramadan. Ini ke code plus illustration, upload existing file. Oke, choose your file, desktop, or tadi bukan desktop ya, paintbrush. Edit picture. Oke. Thank you Mas Ali Mukhtar. Oke.
bagi waktu menjadi per 6 jam, bagi 1 hari. Oke, ini ilustrasi yang saya buat tadi, kalian bisa jadikan semacam, let's say, panduan deh. Oke, jadikan itu panduan. Dan kamu harus bisa benar-benar memanfaatkan waktumu yang mepet. Kalau teman-teman yang yang working from home atau yang mahasiswa, gampang ya mencari waktu luang. Tapi karena gampang kan jadi bisa santai-santai. Teman-teman yang 9 to 5, hati-hati. Kemungkinan kalian cuma bisa belajar minimal itu 2 jam per hari. Hebat kalau bisa 4 jam per hari. Nah, itu masalah timing belajar. Tapi yang kedua itu masalah motivasi. Kadang-kadang motivasi itu nggak bisa dipaksa ya. Kadang-kadang motivasi itu nggak bisa dimunculkan begitu aja. Kamu harus maksa. Cara maksanya sebenarnya gampang aja sih. Kalau kamu di Remote Worker ID, kamu online aja dan jam 5 pagi laporan aja deh lagi ngapain. Jadi teman-teman tahu ada teman-teman belajar jam 5 pagi, itu asik. Nah, paksa aja. Awal-awal capek, awal-awal mungkin ngantuk, tapi lama-lama kamu akan senang. Cara kamu senang ya dibuat aja senang. Mungkin jam 5 pagi kamu nyiapin dulu teh, nyiapin dulu minuman, kemudian mulai belajar hal-hal yang santai dulu. Semakin lama semakin panas, kamu akan bisa nikmati. Jadi ciptakan kebiasaan. Jangan biarkan kamu tertarik oleh kebiasaan apa ya? Kita semua itu kumpulan dari kebiasaan aja. Manusia itu kumpulan kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa diciptakan. Kalau kamu nggak biasa bangun jam pagi belajar, ya ciptakan aja. Malas masa kok, ya paksa aja. Kalau maksa gimana caranya? Jadi seperti tadi di Discord kita di Remote Worker ID, terus absen aja. Nah, kan kamu ada teman belajar tuh, semangat. Nah, itu satu, ciptakan kebiasaan. Yang kedua, motivasi yang kedua, kalau memang kamu benar-benar tahu ini akan mempengaruhi masa depanmu, pasti kamu nggak akan main-main, ya kan? Kalau kamu benar-benar tahu ini adalah sesuatu yang bisa kamu pakai untuk di masa depan, yaitu bisa kamu jadikan jalan hidup atau karir ke depanmu, kamu pasti nggak akan santai-santai nanti. Kamu pasti akan benar-benar belajar. Nah, itu yang kedua. Tapi yang ketiga, masalah suka. Kalau udah suka gampang. Kalau udah suka tuh nggak usah dipaksa lagi. Kalau kamu sudah suka menikmati coding itu berat di awal ya. Semua orang bilang coding itu berat di awal. Tapi kalau kamu akhirnya ada trouble, kemudian troubleshooting, kamu pusing banget mecahin, akhirnya berhasil, kamu akan punya perasaan ketagihan dan akan semakin senang untuk menghadapi masalah-masalah baru. Nah, itu cara ngebuat kamu suka dengan coding dan akhirnya bisa meluangkan waktu lebih dari 2 jam, sekedar 2 jam, 3 jam per hari. Akhirnya kamu bisa meluangkan waktu 8 jam per hari. Nah, keempat, mungkin yang ini agak susah ya. Nggak semua orang bisa, yaitu punya ambisi nggak? Ambisi belajar. Ini misalnya pengen jadi kaya. That's fine. Karena bisa kerja dari rumah, dapat dolar, tetap di kampung, itu bagus banget. Atau berbakti kepada orang tua, niatin itu. Dan terakhir, bagi kita semua umat beragama, kerja itu ibadah. Yaitu kerja itu niatnya ibadah. Bahkan kerja itu bukan hal yang negatif kan. Nah, kalau bukan hal yang negatif, pasti positif. Nggak mungkin nol. Nggak mungkin sesuatu itu nggak ada manfaatnya. Kalau nggak positif, pasti negatif. Karena belajar itu sesuatu yang positif, pasti kamu dapat pahala. Asal niatnya benar. Oke, gitu teman-teman. Diterapkan cara menerapkannya. Ini sekarang kita ada di zona keberapa? Zona ketiga. Oke, waktu udah hampir habis. Silakan manfaatkan untuk belajar. Dan bayangkan, kalau kamu sudah keluar dari zona ini, kamu nggak akan bisa kembali ke masa lalu. Itu cara yang membuat kita semangat. Oke teman-teman, good luck dan semoga bermanfaat. Kalau ngerasa ini bermanfaat, silakan di-share. Oh ya, saya pengen nyoba sesuatu ya. Ada yang saya coba dulu ya.